Halo Arga Semansa, perkenalkan nama saya Aurelia Maharani Ardia Putri dari kelas 11C. Nama saya Alaira Punasawi Pulo dari kelas 12C. Di sini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan materi GLB dan GLBB. Selamat menyaksikan. Coba deh kalian perhatikan ketika suatu mobil melintasi jalan tol dengan kecepatan konstan, ternyata hal itu merupakan kejadian fisika di kehidupan sehari-hari loh, yaitu yang menyangkut GLB atau gerak lurus beraturan. Di video ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Yang pertama kita akan membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan atau V konstan yang memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Rumus dari GLB yaitu V sama dengan S per T. Dengan keterangan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon, lalu S yaitu perpindahan dengan satuan meter, lalu T yaitu waktu dengan satuan sekon. Kita masuk ke contoh soalnya yaitu sebuah keranjang belanja bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 200 cm dalam waktu 2 sekon. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan jika keranjang belanja menempuh jarak 25 cm? Langkah pertamanya yaitu kita menuliskan diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu karena ada dua jarak yang dituliskan, maka kita akan menuliskan yang diketahui yaitu S1 dan S2. S1 sama dengan 200 cm. S2 sama dengan 25 cm. Lalu T1-nya yaitu 2 sekon. Maka yang ditanyakan yaitu T2, yaitu waktu yang dibutuhkan jika keranjang belanja menempuh jarak 25 cm. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan rumus V1 sama dengan V2. Karena di dalam GLB kecepatan selalu konstan. Dan juga karena di sini diketahui ada S1, S2, T1 dan yang ditanyakan adalah T2. Kita jabarkan rumus V1 ini sebagai S1 per T1 sama dengan kita jabarkan rumus V2 yaitu S2 per T2. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. S1 sama dengan 200 per T1 sama dengan 2 sama dengan S2-nya adalah 25 dan T2-nya adalah yang ditanyakan. Lalu selanjutnya kita akan menulis silang yaitu 200 dikali T2 sama dengan 200 T2 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50. Jadi T2 sama dengan 50 per 200. Kita coret nolnya, lalu tersisa 5 per 20. Jadi T2-nya sama dengan 5 per 20 yaitu 0,25. Satuannya adalah sekon. Sekarang kita masuk ke materi GLBB. Sebelum itu, coba perhatikan apabila sebuah sepeda yang sedang menuruni bukit atau pesawat yang lepas landas. Pada awalnya, sepeda maupun pesawat akan bergerak lambat, lalu kecepatannya akan bertambah secara perlahan. Arah geraknya lurus, namun kecepatannya berubah secara perlahan dari waktu ke waktu. Peristiwa ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda berubah secara teratur tiap detik. Perubahan ini bisa berupa penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan. Nah, GLBB memiliki 3 rumus. Yang pertama, PT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 A dikali T kuadrat.
Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Untuk PT merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 merupakan kecepatan awal, A merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon, S merupakan jarak tempuh dengan satuan meter. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Ketika sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 108 km per jam, Ferdi tiba-tiba melihat batu di tengah jalan dengan jarak 150 meter di depannya. Jika Ferdi mengerem mobilnya dengan kelambatan maksimum sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, yang terjadi adalah A. Mobil akan tepat berhenti di tengah, B. Mobil berhenti sewaktu menabrak batu, C. Mobil jauh berhenti di depan batu, D. Mobil baru berhenti setelah menabrak batu, dan E. Mobil langsung berhenti. Kita tulis yang diketahui dulu. Kecepatannya V0 sama dengan 108 km per jam. Karena di sini masih km per jam, kita ubah menjadi meter per sekon, maka 108 dikali 1000 meter per 3600 sekon. Soal yang kita coret, maka hasilnya 1080 per 36 dibagi menjadi 30 meter per sekon. Yang kedua, jaraknya yaitu 150 meter. Kemudian perlambatannya adalah 1,5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jika Ferdi mengerem mobilnya dengan kelambatan maksimum sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, yang terjadi adalah maka kita akan menentukan modusnya yang kita gunakan. Karena pada jarak 150 meter ini kecepatan mobilnya akan 0 atau tidak. Jika kecepatan mobilnya 0, maka mobilnya akan berhenti. Jika kecepatan mobilnya lebih dari 0, maka mobilnya akan terus berjalan. Maka kita gunakan rumus PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2A dikali S. V0-nya itu 30 meter per sekon dikali minus 2 A-nya 1,5, jaraknya 150 meter. 30 meter per sekon kuadrat itu hasilnya 900 dikurang 2 dikali 1,5 itu 3 dikali 150 hasilnya 450. 900 dikurangi 450 hasilnya 450. Karena di sini PT-nya P kuadrat, maka PT akan dari 450 adalah 9 dikali 25 dikali 2. Akar 9 itu 3, akar 5 itu 25 itu 5, akar 2-nya tetap. 3 dikali 5, 15, akar 2 meter per sekon. Berarti pada kecepatannya itu 15 akar 2 meter per sekon, berarti batunya terlindas. Maka kita akan lihat di pilihan gandanya. Yang A, mobil akan tepat berhenti di tengah, jawabannya salah. Yang B, mobil berhenti sewaktu menabrak batu, juga salah. Mobil jauh berhenti di depan batu, salah karena kecepatannya masih ada. Yang E, mobil langsung berhenti, ini juga salah. Berarti yang D, mobil baru berhenti setelah menabrak batu. Jawaban yang ini benar. Sekian penjelasan kita mengenai materi GLB dan GLBB. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dadah!